Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmiati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik terdiri dari 3 alur. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kedua observasi, dan yang ketiga itu adalah observasi. Untuk hari ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Di sini saya akan ditemani rekan kerja saya Ibu Haji Mustainah. Beliau adalah guru EPS untuk kelas 8 dan 9. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pra-observasi ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Perasaannya gimana juga, Bu? Alhamdulillah ya, perasaannya juga baik juga. Oh ya, Senang juga. iya, secara hari ini ya, Bu, Alhamdulillah, panas. mudah-mudahan. Ya. Seperti yang sudah kita agendakan kemarin ya, Bu ya, bahwa pada hari ini kita akan memulai supervisi akademik, di mana saya akan bersamai Ibu mulai dari sekarang, kemudian nanti masuk ke kelas dalam proses pembelajaran. Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Sudah siap? Oh iya, terima kasih Ibu. Baiklah, pada saat di kelas nanti materi apa yang Ibu sudah siapkan? Mengenai mobilitas sosial. Mengenai mobilitas sosial. Di sini yang pertama mungkin yang akan saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan untuk siswa kita. Ya, tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama adalah nantinya murid dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, murid dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Ya, ada 2 ya, Bu ya, tujuan pembelajarannya. Ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita itu tadi, apakah ada yang akan Ibu kembangkan? Ya. Yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah nantinya saya mengharapkan murid itu dapat memahami arti dari mobilitas sosial. Yang kedua itu saya mengharapkan murid-murid itu dapat termotivasi untuk meningkatkan status sosial di masa depannya, itu karena terlihat dari tujuan pembelajaran itu sudah jelas bagaimana proses kehidupan itu akan berubah dari status sosial yang lebih rendah itu akan menjadi status yang lebih baik lagi. Intinya saya ingin merubah pola pikir dari murid-murid saya bahwa untuk mencapai suatu keinginan itu tidaklah mudah, tetapi harus melalui perjuangan maupun usaha. Itu yang akan saya kembangkan dari tujuan pembelajaran ini. Iya, bagus ya Bu ya. Berarti ada beberapa hal yang akan Ibu kembangkan nanti, mulai dari bahwa siswa itu harus benar-benar memahami arti dari mobilitas sosial tersebut tadi. Akhirnya dari sana mungkin dia akan bisa merubah pola pikir dari siswa tersebut. Iya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, apa ada strategi yang akan Ibu gunakan? Ya, ada strategi saya yang akan pakai atau gunakan itu adalah yang pertama untuk diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, kemudian juga bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh murid-murid maupun dari tetangga sekitarnya mengenai materi ini. Oh iya Bu, baik. Ya mungkin kita tidak hanya mungkin dengan melulu melalui dengan cara diskusi ya Bu ya, mungkin kita bisa menanyakan apakah ada misalnya cerita-cerita atau pengalaman mereka yang mungkin berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian tadi strategi yang pertama kan ada melalui dengan diskusi kelompok ya Bu ya. Ya. Bagaimana cara Ibu membentuk kelompok itu Bu? Saya membentuk kelompok itu berdasarkan berbagai macam, baik dari segi kelompok umur, kemudian agama,
minat bakatnya, kemudian juga dari segi intelijensinya. Salah satunya itu saya membentuk kelompok itu dengan cara berhitung. Misalnya dari mereka saya suruh berhitung dari 1 sampai 5, kemudian siswa yang mendapatkan angka 1 itu bergabung ke kelompok 1, yang mendapatkan angka 2 bergabung ke kelompok 2 sampai seterusnya, sampai terbentuk kelompok dari berbagai macam tadi, baik dari segi berbagai macam perbedaan tadi. Oh iya, berarti beragam ya. Ya, Bu, keberagaman. Iya. Berarti dari yang strategi yang akan Ibu kembangkan tadi, diskusi kelompok ini tadi, sudah terlihat bahwa proses pembelajaran Ibu ini akan melakukan secara diferensiasi, Bu. Ya, awalnya sudah Ibu diferensiasi, dalam prosesnya Ibu sudah melakukan diferensiasi. Ya, Iya, iya, sambil belajar mantap, juga, Ibu. Bu. Iya. Kemudian dari strategi tadi yang Ibu terapkan, nanti apakah kira-kira ada kendala yang akan Ibu alami, itu baik dari murid atau misalnya dari perlengkapannya yang mungkin diperlukan, ataupun misalnya dari kita sendirinya? Nah, ya. Kendalanya yang pertama itu mungkin dari murid, itu murid karena mungkin kurang terlatih dalam berdiskusi sehingga diskusinya berjalan lambat. Ya. Kemudian yang kedua, mereka juga kurang motivasi dalam membaca bahan ajar. Kemudian juga mereka sebagian besar juga itu kurang percaya diri dalam presentasi. Dan juga dari saya sendiri itu mungkin akan menambah referensi lebih banyak lagi tentang materi ini. Sedangkan dari untuk ketersediaan alat itu sudah cukup tersedia. Oh iya, berarti kebanyakannya kendalanya itu lebih kepada murid kita ya, Bu ya. Kebanyakan murid kita itu biasanya kurang dalam hal membaca mungkin ya, Bu ya, meskipun kita menyediakan berupa bahan ajar atau apa. Kemudian kalau yang kedua mungkin mereka itu kurang pede bila diminta untuk tampil pada saat presentasi. Iya, Ya, betul sekali. Kemudian dari perlengkapan mungkin sudah lengkap ya, sekolah kita mungkin sudah memiliki beberapa perlengkapan untuk kita melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian menurut Ibu, dari Ibu sendiri mungkin Ibu harus lebih memperkaya referensi Ibu Ya, supaya bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi kepada murid kita. Iya, betul sekali. Kemudian menurut Ibu dari kendala-kendala tadi, bagaimana caranya untuk mengatasi kendala tersebut, Bu? Ya. Mungkin yang pertama untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yang pertama saya ingin menghangatkan suasana kelas terlebih dahulu sehingga murid akan termotivasi dalam belajar. Kemudian juga saya itu akan memberikan pancingan-pancingan berupa pertanyaan sehingga mereka dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan dapat termotivasi untuk membaca bahan ajar. Dan juga saya akan memberikan latihan cara berdiskusi dengan baik, cara presentasi yang baik dan benar itu bagaimana melalui kelompok-kelompok kecil. Kemudian juga saya akan memberikan umpan balik positif berupa pujian-pujian kepada murid-murid yang mungkin menyampaikan presentasinya dan juga memberikan tanggapan kepada teman-temannya. Dan juga dari saya sendiri mungkin akan memperbanyak tadi referensi mengenai materi yang akan saya ajarkan. Mantap sekali Ibu, berarti sudah banyak persiapan yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin akan muncul pada saat proses pembelajaran Ibu nanti ya. Iya, sambil jalan Bu, sambil jalan sambil belajar juga. Iya. Wah, menarik sekali Bu percakapan kita pada saat observasi ini ya. Mungkin dari akhir-akhir pembicaraan kita ini ada yang akan Ibu sampaikan? Menurut saya ini praobservasi ini sangat penting sekali dilakukan sebelum pembelajaran itu proses pembelajaran kita laksanakan. Karena apa? Karena dengan kita mempersiapkan lebih terdahulu, lebih awal, sehingga diharapkan kendala-kendala yang terjadi, kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika pembelajaran itu dilaksanakan itu bisa diatasi. Nah itu
Sehingga dengan adanya tadi mungkin pembelajaran akan maksimal dengan persiapan yang lebih banyak lagi, begitu Bu. Iya, berarti menurut kita ya praobservasi itu sangat penting kita lakukan ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Iya, karena dari praobservasi ini kita sudah ada persiapan atau mungkin planning apa-apa saja yang akan kita siapkan pada saat proses pelajaran. Kemudian kita bisa tahu apa-apa saja kendala yang mungkin akan kita hadapi nanti. Iya, betul sekali Bu. Iya. Mungkin pada hari ini praobservasi yang akan kita lakukan sampai di sini dulu Bu. Terima kasih banyak atas waktu Ibu. Sampai ketemu lagi kita pada saat pelaksanaan observasi. Sama-sama Bu, terima kasih banyak juga. Saya sambil banyak belajar juga dengan Ibu. Iya, sama-sama Bu. Saya juga belajar. Kita sama-sama saling berbagi ilmu. Iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada gambar dari seorang guru
menjadi pengusaha yang bangkrut. Kira-kira bagaimana nanti? Dahulunya apa? Yang mengalami penurunan status. Ayo bisa memberikan contoh lagi vertikal ke bawah. Garis siapa? Iya, dahulunya guru kepala kemudian menjadi guru biasa. Tahun dulunya menjadi manajer, sekarang menjadi karyawan biasa atau menjadi pengangguran. Apa lagi kira-kira? Contohnya lagi yang mengalami penurunan status. Dan lagi yang bisa memberikan contohnya, ya sih? Yang masuk bisa mana? Siapa? Kurang jelas sih. Nanda. Kira-kira apa Nanda contohnya lagi? Vertikal kan tadi sudah yang baca tadi. Vertikal ke bawah yang mengalami penurunan status. Tiga. Ya, silakan bentuk kelompok tiga. Sisanya yang dia bentuk kelompok ya. Perhatikan masing-masing kelompok. Juga yang kurang nampak itu silakan dinamakan, misalnya ibu bacakan untuk soalnya. Yang pertama nomor 1. Nomor 1. Asal aja ini nomor 1 ya. Ya lanjutkan juga sekarang ya. Semuanya. Ya baik, kelompok mana? Sekarang kita mau presentasi ya. Silakan maju kelompok mana kelompok 1 ya. Ya silakan maju semua kelompok 1 ke depan untuk presentasi. Perhatikan untuk kelompok yang lain itu ibu minta wajib untuk menanggapi atas presentasi nanti hasil presentasi dari kelompok penyanyi ya. Ya silakan kelompok 1. Mobilitas sosial ketika ada perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial yang lebih baik tidak hakikat yang lebih tinggi sosial politik maupun ada kedudukan asosiasi mobilitas ketika baik sosial Pembelajaran, silakan siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan materi pelajaran ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan, Aika, apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang vertikal naik, Ya, kita belajar sudah mengenai pengertian
menjadi anak didik di SD, di TK, ya kan tidak serta-merta kan langsung menjadi anak SMP. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti mungkin 5-10 tahun ke depan ada yang bisa menjadi guru menggantikan ibu, ya kan? Tidak menutup kemungkinan juga ada yang menjadi wakil bupati, ada yang jadi apa? Presiden, ibu akan ya tercapai ya, mudah-mudahan ya menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang sukses ya, amin ya. Baik, nah untuk itu Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan silakan nantinya adik soal ya, silakan nantinya dikerjakan, itu beri waktu 5-10 menit ya, nanti dikerjakan ya. Kalau sudah selesai silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi lah mulai kita hari ini. Oke. Ini dalam rangkaian supervisi akademik yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari hari Rabu ya Bu ya, kita dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi kemarin, kemudian yang hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan hari ini saya meminta waktu Ibu, mudah-mudahan Ibu hari ini tidak terlalu terbebani ya Bu ya. Kan ya Bu, sambil belajar juga. Iya. Dari pelaksanaan observasi kemarin ya, saya sudah melihat bagaimana Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas 8 ya Bu ya. Ya, dimana dimulai dari awal Ibu masuk, Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kan yang kemarin sudah disampaikan, itu ada 2 ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kemarin. Kemudian Ibu sudah menyampaikan apa yang akan Ibu kembangkan kemarin kepada anak didik Ibu dengan berbagai macam strategi ataupun media pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas pada waktu itu. Ya. Saya lihat dari proses pembelajaran tersebut, Ibu sudah terlihat, sudah dari awal sudah terlihat bahwa Ibu sudah mulai ada menonjolkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana terlihat itu dalam pada saat pembagian diskusi kelompok kan, yang Ibu membagi kelompoknya itu sudah mulai beragam ya, tidak dilihat dari misalnya perempuan saja, kemudian laki-laki saja. Nah, situ sudah terlihat bahwa Ibu sudah melakukan diferensiasi. Kemudian pada saat awal-awal pembelajaran pun Ibu sudah mulai menanyakan bagaimana keadaan emosional siswanya pada waktu itu. Nah, berarti Ibu sudah juga mulai menerapkan pengembangan sosial emosional Ibu kemarin. Nah, alhamdulillah dari proses pembelajaran tersebut, menurut saya Ibu sudah sangat baik Ibu ya, karena sudah ada umpan baliknya terhadap siswa yang berikutnya. Sekarang menurut Ibu, ketika proses pembelajaran, bagaimana menurut Ibu ketika proses pembelajaran tersebut? Ya Bu, ketika proses pembelajaran kemarin ya alhamdulillah saya merasa sangat senang sekali, karena kemarin murid-murid itu dibentuk dalam tugas diskusi kelompok, jadi mereka bisa saling mentransfer ilmunya untuk mencari secara bersama-sama jawaban dari soal-soal yang sudah saya berikan di lembar kerja peserta didik Bu. Iya, ya memang kemarin ya memang benar-benar terlihat apa yang Ibu lakukan kemarin ya. Ibu benar-benar memotivasi siswa dalam pembelajaran tersebut, karena Ibu benar-benar ingin mencapai tujuan pembelajaran tersebut ya, karena memang tujuan pembelajaran kemarin kan tentang pelajaran mobilitas sosial, karena dari pembelajaran mobilitas sosial itu
kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu harus benar-benar memahami pembelajaran tersebut. Akhirnya dari sana kita bisa mengubah pola pikirnya ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu apa yang Ibu lakukan kemarin apakah sudah berhasil? Alhamdulillah karena murid-murid kemarin itu sudah presentasi secara bergiliran dan alhamdulillah dari hasil presentasi itu saya lihat itu sangat memuaskan dan jawabannya juga sudah benar. Jadi mereka sudah saya anggap berhasil mencari jawaban dari diskusi kelompok kemarin itu Bu. Oh ya, berarti anak-anaknya sudah mulai tampak aktif ya Bu ya. Iya, untuk iya. melakukan diskusi kelompoknya ya dengan strategi yang Ibu terapkan kemarin itu ya. Kemudian menurut penilaian Ibu sendiri ya Bu ya, kan kita bisa menilai diri sendiri ya Bu. Menurut Ibu penilaian Ibu dalam tampilan Ibu kemarin, Ibu menilai diri Ibu itu seperti apa sudahnya? Menurut saya masih banyak kekurangannya Bu. Jadi sebenarnya saya belum merasa sepenuhnya puas ya Bu, karena saya masih ingin menemukan strategi atau media-media pembelajaran yang membuat nantinya anak-anak itu termotivasi ataupun senang dalam ketika pembelajaran yang saya lakukan. Jadi masih harus banyak belajar. Iya Bu, iya. Ya Bu, kita sebagai seorang pendidik ya otomatis pasti punya keinginan masing-masing ya Bu ya, bagaimana anak itu supaya lebih senang dalam pembelajaran kita. Pasti ada keinginan di dalam hati, hari ini strateginya apa yang akan kita tampilkan. Kemudian hari ini kita pasti memikirkan, oh kendalanya kalau pakai strategi ini seperti ini. Kemudian besok pasti kita mikirkan lagi strategi apa lagi yang akan kita tampilkan ya Bu ya. Iya. Untuk mungkin harus lebih beda daripada yang hari ini tadi. Iya, betul Nah, sekali, Bu. kalau menurut Ibu ada cara atau media atau strategi apa yang bisa membuat anak-anak itu bisa lebih senang Bu? Strategi atau media mungkin yang bisa membuat anak itu akan aktif lagi ketika mereka tampil, baik secara presentasi nantinya di diskusi kelompok maupun membuat mereka senang dan antusias untuk tampil lagi ketika bisa maju ke depan atau bagaimana nantinya ya, supaya lebih aktif lagi lah. Itu media-media yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Ya Bu, kayaknya ya Bu ya, kita harus lebih mengaktifkan siswa kita supaya lebih berani tampil ya, itu untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan mereka. Iya. Padahal mereka itu mampu, tetapi mereka kadang tidak berani. Iya, ya, Bu, karena ya, mungkin untuk ya kurang latihan tadi bola juga. Iya. Ya, gitu. Tuh. Kemudian dari inspirasi Ibu tadi tentang strategi atau apa itu media untuk anak didik kita itu tadi, Ibu memperolehnya biasanya terinspirasinya dari apa? Kadang saya itu menemukannya dari browsing internet ya, itu baik di YouTube maupun juga melihat di TikTok nih, apa nih yang lagi viral menurut anak-anak. Kemudian juga yang bisa kita kombinasikan dalam pembelajaran kita nantinya. Kemudian saya kasih catatan atau pertanyaan, mereka mau pembelajaran seperti apa ya, sehingga banyak masukan-masukan yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran kita nantinya. Oh iya, berarti ada begitu banyak yang ingin Ibu lakukan untuk bisa lebih mengaktifkan siswa ya Bu ya, dan untuk bisa lebih mengembangkan diri Ibu. Nah, di sini dari proses pembelajaran kemarin, Ibu, saya lihat Ibu sudah mulai luar biasa, saya anggap gitu, karena Ibu sudah berusaha untuk lebih mengaktifkan siswa dengan cara memotivasi siswa supaya dia lebih berani tampil ataupun lebih berani percaya diri. Untuk yang berikutnya di sini ya, kemudian Ibu punya rencana tindak lanjut setelah proses pembelajaran yang kemarin Bu?
Mungkin tindak lanjut saya mungkin harus tadi lebih banyak belajar, menemukan referensi-referensi baik strategi atau media pembelajaran yang akan ketika saya gunakan dalam pembelajaran, supaya nantinya mungkin mereka tidak bosan dengan media-media yang saya gunakan, sehingga mereka lebih termotivasi dengan pembelajaran nantinya yang saya berikan. Oh, iya. Kemudian di sini dilihat dari yang proses pembelajaran tersebut, ada lagi yang mungkin yang mau Ibu kembangkan lagi untuk ke proses pembelajaran yang berikutnya, Bu. Mungkin yang ingin saya kembangkan lagi mungkin pola pikir dari mereka itu bagaimana nantinya supaya mereka itu lebih termotivasi dalam belajar, karena belajar kan tidak hanya untuk saat ini tapi untuk masa depan ya, jadi harus semangat lah dalam belajar. Jadi Ya, itu. ya kapanpun sampai kapanpun artinya belajar Pola- sepanjang hayat. Ya, pola pikir mahasiswanya ya, Bu, yang Iya. akan Ibu kembangkan lebih lanjut. Iya. Kemudian kalau dari misalnya strategi mungkin lebih dikembangkan lagi, Bu. Iya, strategi ya salah satunya juga mungkin saya tadi harus lebih banyak belajar. Ya salah satunya mungkin dari Ibu sendiri sebagai guru penggerak, mungkin ya selain saya browsing di internet ya belajar dengan guru-guru yang lebih senior, mungkin ya tadi dengan guru-guru yang sudah tadi sebagai guru penggerak, mungkin nah itu salah satunya saya lebih mengembangkan strategi pembelajaran mungkin. Ya. Kemudian selain strategi, kemudian mungkin yang itu ya, Bu, ya, kita harus lebih mengembangkan apa tadi, Bu, yang pembelajaran yang berdiferensiasinya. Iya, Bu. Kemudian apalagi yang lebih ke sosial emosionalnya, ya, Bu. Iya ini. Kemudian ukuran keberhasilannya dari yang mau Ibu kembangkan tadi seperti sampai di mana menurut Ibu? Pada sekarang ini mungkin menurut saya sudah cukup berhasil ya, karena dilihat dari indikator mungkin dari evaluasi ketika pembelajaran, karena mungkin mereka sudah mencapai dari KKM kriteria ketuntasan. Jadi saya anggap mungkin yang sudah mencapai nilainya dari KKM tadi mereka sudah berhasil, saya anggap. Berarti Ya. dilihat dari yang pengembangan yang akan Ibu lakukan tadi, mungkin ukuran keberhasilannya apabila anak itu sudah bisa melebihi dari yang KKM yang kita tentukan itu, Iya. sampai di sanalah ukuran keberhasilan yang Iya, akan iya. Ibu tentukan. Iya. Iya. Kemudian menurut Ibu ada yang bisa membantu atau mendukung Ibu untuk bisa mencapai keberhasilan tersebut? Ya tadi mungkin salah satunya tadi motivasi dari diri siswa sendiri lah. Selain kita memberikan pelajaran, motivasi dari diri siswa lah untuk lebih mengembangkan dirinya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan maupun keterampilan, selain pengetahuan maupun keterampilan dia baik cara berdiskusi ya maupun tadi presentasi mereka tampil di depan. Berarti yang biasanya yang ikut mendukung keberhasilan itu ya, Bu, ya, dari tujuan yang mau dicapai tadi dari siswanya, Iya, mungkin kemudian ya, Bu, ya, kemudian dari ya bisa dari guru-guru juga, dari guru teman-teman sejawat ya, kepala sekolah ya. kepala sekolah ya, Iya. yang memungkinkan akhirnya apa yang kita inginkan itu supaya berhasil. Iya, Ya, Bu. iya. Kemudian adakah waktunya, Bu, yang misalnya Ibu ingin mencapai pengembangan ini, ada waktu tertentu misalnya yang ingin Ibu lakukan, misalnya dari mulai sekarang atau misalnya besokkah Ibu mulai melakukannya atau nanti misalnya ada waktu? Ya mulai dari sekarang sampai seterusnya, artinya tidak ada batasan-batasan sampai di mana berakhirnya selama kita menjadi tenaga pendidik, mungkin ya seterusnya lah sampai kita melaksanakan tugas kita gitu. Iya, berarti waktunya dari mulai sekarang Iya, sampai kita berikutnya, karena itu adalah tuntutan kita sebagai seorang pendidik. Iya, Bu, ya, iya, bahwa betul, kita menginginkan keberhasilan bagi anak didik kita dengan Iya. pengembangan yang akan kita lakukan kepada anak didik kita itu tadi. Iya.
Iya. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu Masta. Ibu Rahmi sudah melakukan coaching pasca pembelajaran. Ya, alhamdulillah dari kegiatan coaching yang belum lihat sudah kriteria sudah ada beberapa terpenuhi. Misalnya kayak kemitraannya sudah yang menyampaikan tujuan pembelajaran, tujuan untuk melakukan coaching, kemudian sudah ada di sini tidak menggurui gitu, tidak bersifat seperti kayak Pian memberikan solusi, jadi solusinya dari ibu sendiri. Kemudian sudah ada juga percakapan dua arah, ibaratnya saling diskusi, yang Pian sudah banyak berbicara, menceritakan apa yang Pian harapkan, apa yang Pian kembangkan, apa yang ingin Pian tingkatkan lagi. Kemudian Ibu Rahmi juga sudah mendengarkan dengan baik, sudah ibaratnya menggali pertanyaan supaya Ibu bisa apa yang ingin Ibu capai itu lebih bisa tergali lagi. Kemudian ada hasil tindak lanjut konkretnya. Tadi Ibu nanti rencananya ingin meningkatkan pembelajaran di kelas dengan strategi media dan mengaktifkan siswa. Kemudian ada sudah tindak lanjut nanti yang akan sama-sama dikerjakan bersama rekan sejawat, misalnya saling bertukar informasi. Lihat sudah cukup bagus. Jadi di sini kesimpulan dari Ulun, mungkin umpan balik dari Ulun bahwa coaching ini sudah membantu Ibu menggali potensi Pian, sudah bisa mengembangkan dari pembelajarannya sampai nanti tujuannya apa yang ingin dicapai ditingkatkan lagi. Nah, kemudian di sini Ulun ingin menanyakan refleksi diri dari latihan coaching ini. Dari Ibu Rahmi sendiri, menurut Pian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan dari dari observasi dan sampai pasca hari ini? Menurut Ulun sih sudah lumayan baik Bu, karena dari percakapan pra itu kan sebelum melakukan pra itu kita ada persiapan kan Bu, ya dari pembuatan RPP kemarin sudah dilihat. Kemudian dengan adanya pra ini kita sudah benar-benar menyiapkan apa yang akan kita siapkan, apa yang akan kita gunakan pada saat ingin melaksanakan proses pembelajaran itu Bu. Jadi di sana kita bisa mengetahui apa masalah-masalah yang akan kita hadapi nanti itu pada saat proses pembelajaran itu secara tidak langsungnya. Kira-kira dari latihan coaching ini tadi apa yang masih perlu ingin diperbaiki? Mungkin bagi Ulun mungkin perbenaran kata-kata Ulun mungkin ya, mungkin supaya lebih bisa menggali ibunya ya gitu. Apa yang Pian lakukan supaya Pian tuh ibaratnya merasa hadir penuh, bisa mendengarkan apa yang Ibu sampaikan sebelum Pian coaching tadi, persiapan Pian ya? Persiapan mungkin harus lebih mendengarkan Ibu kan, mungkin secara aktif harus lebih mendengarkan apa yang mungkin yang masalah yang harus dihadapi oleh Ibu. Jadi secara tidak langsung saya pun juga ikut hadir mungkin dalam percakapan tersebut. Kira-kira ada lagi lah yang Ibu tingkatkan atau diperbaiki? Mungkin yang lebih ditingkatkan bagaimana cara menggali itu Bu, supaya bisa benar-benar saling bersinergi lah antara Ulun sama Ibu yang di coachingnya. Terima kasih sudah berbagi praktek baik, sudah melakukan latihan coaching rangkaian seperti akademik, mungkin nanti yang akan Pian terapkan suatu saat menjadi kepala sekolah. Jadi guru ingatnya mungkin tahu dari Pian yang di coaching. Apa perasaan Pian saat di coachingnya? Apakah merasa terbebani kah atau memang santai mengalir sambil Pian mengungkapkan apa yang Pian ingin harapkan? Pada awalnya mungkin merasa terbebani karena mungkin rasa takut-takut juga ini gimana bisa tidak ya kemudian setelah berjalannya mungkin ya agak sedikit lumayan lah, dan ini mungkin rasa surprise saja lah bagi Ulun karena ini baru pertama bagi Ulun pribadi ini yang wawancara sebelumnya belum pernah kan. Nah jadi rasa bertambah lah ilmu,
ternyata begini ya. Mantap juga ini Ibu Rahmi. Mungkin bisa ini jadi MC, mau jadi pembawa berita. Kayak di TV juga lah. Kalau ulun kadang mungkin seperti ini mungkin harus lihat pertanyaan dia. Sama-sama berbagi ya Bu ya. Jadi dari praktek coaching ini sebenarnya kita kayaknya ibaratnya untuk para sekolah supervisi itu ada takutan lagi ya kalau karena kita diskusi sambil bertanya sambil tanya jawab apa yang harus dikembangkan, apa yang ingin dikembangkan lagi. Ya, terima kasih pula sudah membantu waktunya sama-sama ya. Sudah mau pian membantu rekan sejawat pian dalam rangka latihan coaching dari semalam sampai pian masuk di kelas 9 sampai selesai hari ini. Sambil belajar juga Bu. Nah, ada ilmunya perlu bertambah. Saya ini membawa acara berita. Wawancara. Kayaknya sambil berjalannya waktu, sambil sharing terus, sambil berbagi ilmu, makin mantap, makin bagus lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Sama-sama.